531, sebuah pintu masuk dengan bakat. Lu Jingli, di sisi lain, sedang memikirkan tentang bagaimana Xiao Sisi akan tiba segera dan khawatir jika dia akan melihat sesuatu yang seharusnya tidak dia miliki. Dia tiba-tiba merasa sangat terganggu sehingga dia bahkan tidak berminat untuk menggoda gadis-gadis di sekitarnya lagi. Dia dengan hati-hati berjalan ke saudara laki-lakinya dan berkata, "Bro, apakah Anda pikir kita harus mencari alasan untuk memberitahu saudara ipar untuk tidak datang lagi?" Jari-jari panjang Lu Tingqiao mengetuk lengan kursi dengan berirama sebelum akhirnya dia berkata, "Dia seharusnya sudah berada di jalan, aku akan mengirimnya pesan nanti untuk memberitahunya untuk pergi ke tempatku." Dia tidak bisa mengambil risiko apapun. Dia kemudian berdiri dan tampak siap untuk pergi. Zhuang Qir tidak yakin apa yang dibisikkan Lu Tingqiao dan Lu Jingli satu sama lain, tetapi begitu mereka selesai, dia tampak seperti akan pergi. Meskipun dia terlihat acuh tak acuh, tidak bisa dihindari bahwa dia tidak bisa menyembunyikan rasa kecewa dan malu ketika dia memohon dengan matanya, "Tuan Lu, pergi begitu cepat. Tidakkah Anda ingin tinggal sebentar lagi? Apakah ada semacam darurat?" Ketika dia mengatakan ini, semua orang di sekitar mereka langsung mengangkat telinga mereka. Apa, Lu Tingqiao akan pergi begitu cepat? Dia bahkan belum tinggal lebih dari 5 menit, bukan? Fakta bahwa saudaranya sendiri akan pergi setelah tinggal sebentar, sangat memalukan bagi Lu Jingli. Namun, itu benar-benar kesalahannya karena tidak merencanakan dengan baik malam ini. Sialan, mengapa Bro Xiao ingin pergi begitu cepat? Pasti karena Zhuang Qir mengganggunya. Kemungkinan besar, CEO Lu paling menikmati waktu sunyi-sunyinya. Kita semua mengagumi CEO Lu tetapi kita tidak berani mengganggunya, namun dia tanpa malu-malu berjalan mengganggunya. Sekarang kita bahkan tidak punya kesempatan untuk meliriknya sepanjang malam lagi. Sungguh menyebalkan, hanya karena dia memiliki latar belakang keluarga yang baik, dia pikir dia bisa bertindak seperti yang dia inginkan sekarang. Mendengarkan diskusi frustrasi di sekelilingnya, Zhuang Qir merasa lebih sulit untuk mengabaikan kekesalannya. Para wanita sialan ini, omong kosong apa yang mereka keluarkan. Lu Tingqiao tidak pergi karena dia menganggapnya menjengkelkan. Terakhir kali dia bertemu dengannya, dia jatuh cinta dan sudah lama memutuskan pria di depannya. Dia akhirnya bertemu dengannya lagi hari ini, jadi tidak mungkin dia menyerah begitu saja. Bagaimanapun, dia adalah putri keluarga Zhuang. Bahkan jika dia berdiri di samping keluarga Lu, semua orang harus mengatakan mereka pasangan yang baik, tidak peduli siapa itu. Dia berani mengatakan bahwa di seluruh kekaisaran, tidak ada yang akan lebih cocok dengan Lu Tingqiao daripada dia. Dan selain Lu Tingqiao, dia tidak tertarik pada orang lain. Karena dia masih muda, selama itu adalah sesuatu yang dia inginkan, dia pasti akan mendapatkannya. Kali ini tidak akan berbeda. Faktanya, keduanya pasti memiliki beberapa kebetulan yang menentukan di antara mereka. Dia baru saja kembali dari luar negeri malam itu ketika dia mendengar dari seorang teman bahwa Lu Jingli juga baru saja kembali dan mengadakan pesta. Buah ceri di atas berita itu adalah bahwa Lu Tingqiao juga akan datang. Ketika dia tiba, dia melihatnya. Tidak hanya itu, Lu Tingqiao yang hanya pernah memakai warna-warna keren sebenarnya melanggar tradisi dan mengenakan tuxedo merah. Bahkan, warnanya sama persis dengan gaunnya malam ini. Mereka pasti ditakdirkan untuk menjadi. Dia merasa sangat emosional sehingga hatinya akan mencair saat dia melihatnya, dia bahkan lebih menakjubkan daripada saat pertama kali mereka bertemu. Pria ini, dia harus menangkapnya. Ketika dia memikirkan tujuan akhirnya, Zhuang Qir langsung mendapatkan kembali postur percaya dirinya dan mengejar Lu Tingqiao, mengotori tumit 12 inci. "Tuan, Lu, tolong tunggu, untuk saya, Kombinasi sepatu hak tinggi langit yang dikenakan Zhuang Qir malam itu dan ubin kolam renang yang basah, ia terpeleset dan kehilangan keseimbangan pada saat berikutnya. Dia sudah bisa merasakan dirinya jatuh dengan malu ke kolam. Wajah Zhuang Qir berubah menjadi ekspresi ngeri dan putus asa karena dia sudah bisa melihat semua orang menunggu untuk melihatnya jatuh dan menertawakannya. "Tidak, kumohon tidak." Tepat saat Zhuang Qir memejamkan matanya, hatinya tenggelam dalam penghinaan, bayangan hitam tiba-tiba berdesing dengan kecepatan kilat. Meskipun memiliki tubuh yang kurus, lengan yang sedikit memantapkannya di pinggang dan dia segera ditarik ke pelukan yang hangat dan aman.
Orang itu berhasil memutarnya secara dramatis dan menyelamatkannya sebelum jatuh ke air. Beberapa meter jauhnya, Lu Jingli tertegun oleh adegan di depannya, seolah-olah dia sedang menonton protagonis pria novel dalam aksi. Pria muda yang baru saja membuat pintu masuk seperti malaikat dan dengan lancar menyelamatkan Zhuang Qir membuat piala di tangannya jatuh ke tanah ketika dia tergagap, kakak ipar perempuan. 532, praktis sebuah inkubus jahat. Pria yang memegang Zhuang Qir di pinggangnya dan menyelamatkannya mengenakan jaket hitam, dengan rambut sedikit berantakan dan wajah yang menarik yang bisa memikat pria dan wanita. Bagian yang paling menghipnotis adalah sepasang mata jernihnya, yang sedikit terkulai dengan semacam kemalasan malas, namun ia tampak acuh tak acuh seolah tidak ada yang benar-benar bisa masuk ke dalam hatinya. Namun, bahkan jika dia kejam, dia adalah perayu. Tapi pria ini, praktis adalah inkubus jahat di sini untuk memikat manusia. Zhuang Qir berpikir bahwa dia sudah selesai untuk saat ini. Dengan egonya, sulit membayangkan apa yang akan terjadi jika dia benar-benar jatuh ke kolam hari ini. Terima kasih dewa, dia sebenarnya menghindari rasa malu. Cengkeraman yang kuat di pinggangnya memberinya suasana ketenangan yang segar. Ketika dia tanpa sadar mendongak, dia bertemu dengan sepasang mata yang menawan. Apa kamu baik-baik saja? Pria ini seperti yang lain yang akan mencoba mengambil keuntungan darinya bahkan jika tidak ada yang terjadi padanya. Ketika dia akhirnya menenangkan diri, dia tidak menunggu semenit lagi untuk mengambil lengannya dan tetap pada jarak yang aman darinya. Bahkan, dia dengan sangat hati-hati memindahkannya jauh dari tepi kolam dan berdiri di sisinya sendirian. Melihat orang di depannya, Zhuang Qir merasakan jantungnya berdebar kencang saat dia mencoba mengucapkan terima kasih kepadanya. Terima kasih, terima kasih. Mulut pria itu membentuk senyum dan memicu riak perasaan tak dikenal di perutnya saat dia menjawab, Yang Mulia. Gesper di tumit Zhuang Qir telah terlepas karena diputar sebelumnya, sehingga begitu pria itu menjawab, dia secara alami membungkuk untuk membantunya mengikat tumitnya dengan benar lagi. Kemudian, dia mengulurkan tangan ke gadis itu. Jari-jari Zhuang Qir sedikit gemetar dan dia ragu-ragu sesaat sebelum perlahan-lahan menawarkan tangannya kepadanya. Saat dia menyentuh jari-jarinya, pipinya langsung memerah terhadap keinginannya. Terlepas dari sebuah telapak tangan yang menopangnya, pria itu tidak bersentuhan dengan bagian tubuhnya yang lain, ketika pria itu perlahan berjalan dengannya, mendukungnya untuk duduk di kursi. Awalnya, semua orang yang menonton di sela-sela sedang menunggu sosialita nomor 1 Imperial, Zhuang Qir untuk membodohi dirinya sendiri dengan jatuh ke dalam air sebagai hasil dari mengejar seorang pria. Siapa yang tahu bahwa pada saat itu, seseorang akan muncul dari udara tipis. Faktanya, pria ini sangat cepat sehingga tidak ada yang memperhatikan ketika dia muncul. Semua gadis yang telah mengeluh tentang seorang lelaki yang telah merusak segalanya dengan bersemangat memerah pada saat ini, bahkan kata-kata mereka ada di semua tempat. Oh, wow, dia tampan. Siapa pria ini? Apakah ini seseorang dari dalam lingkaran? Bagaimana aku belum pernah melihatnya? Sosialita tertentu mulai bertanya-tanya saat dia memerah malu-malu. Aku juga tidak tahu siapa itu. Tapi keahliannya sangat mengesankan. Langkah itu sebelumnya sangat cepat dan lancar. Seperti yang akan kita lihat di televisi. Kita sudah melihat Master kedua dan CEO Lu, jadi aku pikir aku sudah kebal terhadap pria tampan. Tapi apa yang terjadi? Mengapa jantungku berdetak begitu cepat? Ah! Aku juga. Kupikir ini cinta pada pandangan pertama. Apa yang bisa kita lakukan? Siapa orang itu? Kapan Tuan kedua berteman dengan seseorang seperti ini? Penyamaran Ningxi begitu baik sehingga bahkan orang yang mengenalnya tidak bisa menyadari bahwa itu adalah dia. Tentu saja, ada juga pengecualian. Saat dia muncul, Lu Tingqiao bisa segera mengenalinya. Adapun Lu Jingli, dia benar-benar tidak menyadari. Hanya ketika dia melihat bayi harta karun kecil di belakang Ningxi barulah dia memikirkannya. Otak Lu Jingli berada dalam kabut ketika dia melihat situasi yang terjadi sebelum dia di luar kendali. Cara Zhuang Qir memandang Ningxi menjadi semakin aneh dan sekelompok gadis menjilat Ningxi tumbuh, beberapa bahkan mengganggunya untuk bertanya tentang identitasnya. Luar biasa, saudaraku, Pof. Itu saudara ipar. 533, jika aku seorang wanita, aku tidak akan bisa bertahan baik.
Ketika dia memimpin Zuangqir untuk duduk di kursi, Ningxi tidak segera pergi. Sebagai gantinya, dia meminta pelayan untuk mengantarkan flat dan minyak obat untuk menyembuhkan keseleo baginya. Dia hanya bangkit untuk pergi setelah dia mengajar Zuangqir cara menggunakannya secara detail. Ningxi selamanya tak berperasaan terhadap pria sampah, tetapi dia akan sangat lembut terhadap gadis-gadis manis dan lemah. Baginya, anak perempuan dilahirkan untuk dicintai dan dirawat. Dari perspektif tertentu, apa yang dikatakan Jiang Muye tidak sepenuhnya salah. Salah satu atribut tersembunyi Ningxi memang lembut pada wanita. Zuangqir hanya mengangguk lesu pada apa yang dikatakan orang di depannya ketika pada kenyataannya, dia belum mendengar satu kata pun. Dia hanya bereaksi ketika dia melihat bahwa penyelamatnya akan pergi. Dia tanpa sadar menarik ujung pakaiannya saat dia berkata, "Tunggu." Ningxi menghentikan langkahnya dan melihat dengan curiga. Cara alisnya terangkat menjadi lengkungan yang terhubung ke hati di sekitarnya. Zuangqir berkata dengan suara bergetar, Aku masih tidak begitu mengerti, bisakah kau membantuku?" Ningxi lengkungan alis tetap terangkat dalam ekspresi yang jelas, dia bisa melihat menembus hati Zuangqir. Zuangqir segera memiliki ekspresi penyesalan di wajahnya. Sial, apa yang dia lakukan? Bagaimana dia bisa meminta hal seperti itu? Namun, dia tidak bisa mengendalikan diri, dia hanya melakukannya secara tidak sadar karena dia tidak ingin dia pergi. Tentu saja, tidak mungkin Ningxi akan mempermalukan seorang gadis di depan umum, jadi dia berlutut dan dengan ringan memegang pergelangan kaki gadis itu, memperingatkan, itu mungkin sedikit menyakitkan. Ah! Bertahanlah sebentar. Jika aku tidak menggunakan kekuatan, gumpalan darah tidak akan surut. Nanti, ketika kamu pulang untuk meletakkannya sendiri, ingat untuk menekan 2 titik akupuntur ini. Ikuti jalanku dan tekan 5 kali, lakukan selama 3 set sampai Anda mulai merasakan kepanasan, ingat semua ini. Aku ingat sekarang. Zuangqir yang selalu sombong mengangguk patuh, bahkan suaranya melembut sedikit. Tidak masalah apakah itu kepribadian yang cerah dan menawan dari Lu Jingli, atau Lu Tingqiao yang keren, mereka berada di puncak pertempuran untuk mendapatkan kekuasaan, seperti masa lalu keluarga kerajaan. Namun, pria misterius ini memiliki karisma yang sama sekali berbeda. Dia seperti serigala sendirian di ladang yang tak ada habisnya, menyingkirkan belenggu duniawi dan tidak dibatasi sama sekali, tanpa ada yang menjinakkannya. Meskipun dia berada di tengah hiruk-pikuk kota, dia tidak terikat oleh hal-hal duniawi dan bebas seperti angin, tidak ada yang bisa menahannya. Dia bisa bersikap lembut tetapi tidak akan pernah tinggal untuk Anda. Ini adalah seseorang sosialita seperti Zuangqir tidak pernah bertemu atau alami. Tidak bisa dihindari bahwa dia akan langsung jatuh cinta padanya. Tidak terlalu jauh, Lu Jingli benar-benar terpana. Luar biasa, kakak ipar hanya berbakat memukul gadis-gadis itu. Begitu dia bergerak, bahkan aku menyerah padanya, mungkinkah perempuan memahami perempuan lebih baik? Dia luar biasa. Jika aku adalah seorang wanita, aku juga tidak akan bisa menolak. Tiba-tiba, tatapan keras yang akan membuat seseorang dingin sampai ke tulang tiba-tiba jatuh padanya. Lu Jingli menggigil, lalu dengan hati-hati menatap kakaknya sebelum diam. Lu Tingqiao bersiap untuk pergi ketika dia melihat apa yang terjadi. Matanya berubah dingin dan wajahnya yang berukir indah terlihat dingin. Jika ada bar untuk menunjukkan kemarahannya di atas kepalanya, saat ini semakin meningkat. Dia berhati-hati karena dia takut istrinya akan salah paham, tetapi dia tidak akan pernah berpikir bahwa dialah yang akan gusar dan cemburu. Orang yang ditemani pasangannya itu tiba-tiba menjadi saingannya dalam cinta. 534, apakah Anda mencoba menghancurkan pesta saya? Ketika adegan heroik Ningxi menyelamatkan keindahan akhirnya berakhir, dia memegang tangan roti kecil itu sebelum berjalan menuju Lu Tingqiao dan Lu Jingli. Pesona dan auranya begitu kuat bahwa hanya pada saat itulah semua orang memperhatikan nasi kecil yang pangsit di samping Ningxi juga. Karena mereka yang hadir semuanya adalah teman dekat, banyak orang segera mengenali roti kecil itu. Ah, itu, bocah kecil itu, bukankah dia putra Cheo Lu? Itu adalah putra Cheo Lu, aku pernah bertemu dengannya di perjamuan ulang tahun Elder Lu. Mengapa tuan kecil keluarga Lu begitu dekat dengan orang ini? Mungkinkah lelaki ini kerabat keluarga Lu? Tidak harus seorang kerabat,
tetapi dia harus memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Lu Tingqiao dan Lu Jingli. Karena mereka memiliki hubungan dekat, mengapa kita belum pernah melihatnya sebelumnya? Ini aneh. Pemandangan luar biasa dari seorang lelaki tampan yang tampak tampan memegang tangan pangsit kecil itu seperti panah yang menembus hati para gadis yang hadir, menyebabkan gelombang jeritan lagi. Setelah Ningsi mengenakan penyamarannya, bahkan tindakannya secara alami adalah tindakan seorang pria. Dia secara alami memeluk bahu Lu Tingqiao sebagai bentuk salam, lalu memasukkan roti kecil itu ke lengannya, bertanya, "Kau di sini sepagi ini?" Lu Tingqiao tampak murung dan bibir tipisnya akan berpisah, seolah ingin mengatakan sesuatu. Namun, akhirnya, dia tidak mengatakan apa-apa dan hanya terlihat sedih. Akhirnya, Lu Jingli tidak bisa menahan diri dan mulai menuntut, "Xiao Sisi, apa yang kamu coba lakukan dengan berdandan seperti ini?" Hal pertama yang dilakukan Ningsi adalah memesan jus buah dan makanan penutup untuk roti kecil. Begitu roti kecil itu dirawat, dia mendengar pertanyaan Lu Jingli dan mulai tersenyum, matanya yang jernih tampak menggoda padanya. Dia kemudian berkata tanpa basa-basi, "Tentu saja, saya mencoba untuk memukul gadis-gadis." Lu Jingli bingung dan melanjutkan, "Tolong. Apakah kamu mencoba untuk menghancurkan pestaku? Mari kita lajang menghidupkannya. Pasokan gadis-gadis sudah langka. Kamu seorang gadis dan kamu di sini untuk mencuri gadis-gadis dari kami. Apa yang Anda coba lakukan?" Lu Jingli berniat untuk menipunya tetapi berakhir sebagai orang bodoh, sangat disesalinya. Ketika roti kecil itu fokus pada makanannya, Ningsi mengambil kesempatan untuk berkata dengan suara rendah, "Hehe, Tuan kedua, izinkan saya mengingatkan Anda juga telah mencuri banyak pria dari cewek." Lu Jingli tersedak, lalu dengan lembut bergumam, "Iya, tentu saja, ketampananku menarik pria dan wanita. Namun, ada banyak pengagum. Tetapi sekarang, tidak peduli apakah itu perempuan atau laki-laki, mereka semua telah dicuri oleh kamu." Di antara mereka yang bertanya tentang Ningsi sebelumnya adalah beberapa gadis cantik dan bahkan seorang gay yang dengan malu-malu berjalan untuk menanyakan nama Ningsi dan dari mana asalnya. Dia akan menawarkan dirinya untuk menikah, dan dari petunjuknya, jika itu tidak mungkin, dia akan siap untuk berdiri satu malam juga. Adapun Lu Tingqiao, selain Zhuang Qir, tidak ada gadis lain yang berani memukulnya secara terbuka. Namun, Ningsi berbeda. Sama seperti Ningsi duduk untuk mengobrol dengan Lu Jingli, dua gadis telah mengambil inisiatif untuk memulai percakapan dengan Lu Tingqiao. Sebenarnya, mereka berdua adalah wanita yang sangat cantik, kembar yang paling dicari oleh semua bujangan yang hadir. Mereka adalah gambar meludah satu sama lain. Mereka mengenakan gaun peluk tubuh yang sama, satu berwarna putih dan lainnya berwarna hitam. 535, mencoba berantakan. Gadis berpakaian hitam memegang segelas anggur merah dan menatap Ningsi dengan genit. Kemudian, dia berbicara dengan lirih di depan Lu Jingli, "Bro Jingli, tidakkah Anda ingin memperkenalkan teman baru Anda kepada kami?" Saat dia menyaksikan tatapan kembar pada Ningsi menggoda, Lu Jingli merasakan mulutnya berkedut. "Perkenalkan, pantatku. Bagaimana dia bisa memperkenalkan orang ini? Sebagai saudara iparnya." Dia merasa lelah secara psikologis. Lu Jingli memegang dahinya untuk menyembunyikan ekspresinya dan bergumam, "Kalian berdua, tanyakan padanya sendiri." Kedua gadis itu saling memandang, lalu berjalan lurus ke Ningsi. Gadis-gadis berbaju putih tersenyum manis, "Hai, aku Qiao Yan." Gadis berpakaian hitam itu mengangkat gelasnya dan menggema, "Aku Qiao Ran. Apakah kita akan saling mengenal?" Lu Jingli menggertakkan giginya dan berbisik ke telinga Ningsi, "Xiao Sisi, kau cukup populer. Qiao besar dan Qiao kecil memiliki standar tinggi, ini adalah pertama kalinya mereka mengambil inisiatif untuk menggoda pria." Ningsi menatap Lu Jingli, lalu menoleh kedua gadis dan berhasil tersenyum singkat, "Senang bertemu denganmu." Adik perempuan, Qiao Ran, segera duduk di sofa di samping Ningsi dan beringsut sangat dekat, praktis menempel padanya, "Tampan, apa nama keluarga Anda?" Ningsi membantu roti kecil memotong kue menjadi potongan-potongan kecil saat dia menjawab, "Nama keluarga saya adalah Tang." Meskipun Ningsi tampak acuh tak acuh, Qiao Ran yang hanya di sini dengan pemburuan tiba-tiba merasa jantungnya berdetak kencang memperhatikannya merawat anak itu.
Dia hanya keluar dari lamunannya setelah beberapa saat dan kembali tersenyum manis. Bro Tang, kan? Kakak Tang, kamu kelihatannya sangat ahli dalam pertempuran. Tanya kakak perempuan Qiao Yan dengan penuh minat. Ningsi tersenyum dan mengacak-acak rambut sanggul kecil itu saat dia bersandar pada dahinya untuk menjawab Qiao Yan. Tidak juga, hanya beberapa seni bela diri gaya bebas. Ketika mereka mengobrol, Qiao kecil segera berpegangan pada Ningsi dan berkata, Kakak Tang, kamu sangat rendah hati. Kami para saudari telah tertarik pada hal-hal seperti itu sejak usia muda. Sayangnya, keluarga kami tidak akan membiarkan kami mempelajarinya. Tang, maukah kamu mengajari kami? Ningsi menatap tubuh gadis itu yang tidak nyaman dan berkata tanpa perubahan ekspresi, hal seperti itu tidak cocok untuk kalian para gadis. Lu Jingli batuk dari sela-sela. Tidak cocok untuk kalian. Kamu Pang, bukankah kamu seorang gadis? Dia terlalu keperan aktingnya sekarang. Setelah ditolak, Qiao kecil segera bertanya dengan sedih, Bro Tang, apakah Anda hanya mengatakan ini karena Anda membenci kami? Aku takut menyakiti kalian berdua. Namun, aku bisa mengajarimu beberapa gaya bela diri sederhana. Oke, Bro Tang, kamu benar-benar baik. Saat itulah beberapa gadis lain melihat kesempatan untuk bergabung dengan kerumunan juga. Bisakah kita bergabung denganmu? Kami ingin belajar juga. Kelompok gadis yang datang ke Ningsi mendorong Lu Jingli ke samping sampai dia tidak punya tempat duduk dan dia bisa berjalan ke satu-satunya tempat di mana gadis-gadis itu tidak berani melangkah, yang merupakan ruang di samping saudaranya. Dia berkata dengan getir kepadanya, Kakak, apakah aku masih harus meminta ipar perempuan untuk pergi? Lu Jingli menyesalinya hampir seketika setelah mengatakan itu. Tinggalkan, pantatku. Ningsi praktis pas di sini, mereka mengkhawatirkan apa-apa. Sekarang, orang yang harus dia khawatirkan adalah saudaranya. Jelas sekali bahwa diagram batang kemarahan Lu Tingqiao terus menumpuk. Ada pepatah yang berbunyi, jika seseorang tidak meletus dalam keheningan, seseorang akan dihancurkan dalam keheningan. Lu Jingli memiliki firasat buruk karena kelopak matanya mulai berkedut tanpa henti. Dia merasa sesuatu yang menakutkan akan terjadi malam ini. Tidak bisa terus seperti ini, dia harus memikirkan sesuatu. Selanjutnya bab 536, kemarahan dari para bujangan.